Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama berbicara mengenai kesabaran. Seingat saya, saudara, baru kali ini saya berkhotbah tentang kesabaran. Saya agak menghindari tema ini, saudara. Dari tahun-tahun yang panjang, saya menghindari tema ini. Mengapa? Bukan saya tidak tahu pembahasan mengenai kesabaran. Tentu ada banyak bahan yang saya bisa persiapkan. Tetapi kalau sekian lama saya menunda tema ini untuk menjadi pokok pembicaraan dalam seminar atau khutbah, sebab saya tidak sabar. Sebab saya tidak sabar. Saya bergumul berat untuk merubah karakter atau temperamen saya yang bukan kurang sabar, saudara, tidak sabar. Sampai kemudian saya menyadari bahwa kita harus benar-benar hidup tidak bercacat dan tidak bercela. Kita harus bukan saja menghindari, tetapi harus menjauhi, meninggalkan segala bentuk sikap hidup, sikap hati yang tidak membangun kesucian yang benar. Beberapa waktu ini saya kemukakan kepada jemaat, kalau dulu bicara soal kesucian, rasanya ada suara di lubuk hati saya yang tidak bisa saya bungkam. Suara itu berkata, apa bisa ya? Rasanya sulit sekali untuk mencapai kesucian seperti kesucian Tuhan. Saya sudah menulis beberapa lagu mengenai kesucian, saudaraku. Ya. Tetapi di lubuk hati saya yang terdalam ada suara itu. Apa bisa ya mencapai kesucian seperti kesucian Tuhan? Sebab kalau melihat watak atau karakter kita, rasanya berat ya untuk memiliki kesucian seperti kesucian Tuhan. Namun seiring dengan perjalanan waktu, ketika Tuhan makin banyak menyingkapkan kebenarannya, ada satu hal yang akan diperoleh oleh orang-orang yang makin mengerti kebenaran. Selain ia akan lebih peka membaca dirinya, ia akan makin optimis. Makin optimis. Saya bisa suci seperti Tuhan. Makin optimis, saya bisa mencapai kesucian seperti Tuhan Yesus. Kita tidak boleh memiliki mental block yang membuat kita menjadi lemah. Yang membuat kita menjadi lemah, membuat kita tidak optimis untuk bisa mencapai kesucian yang Allah kehendaki. Apapun kesalahan, apapun dosa, apapun kekurangan, cacat harus diperbaiki, dan semua yang najis harus ditinggalkan. Kesabaran, patience. Dalam bahasa Yunaninya itu hupomone. Kita menemukan kata ini, hupomone. Hupomone.
Kata yang sejajar dengan itu adalah makrotumia. Makrotumia. Maaf, kalimat yang tepat gini. Makrotumia. Makrotumia, saudara. Secara etimologi, secara asal-usul kata passion, ya, hupomone dan makrotumia ini memiliki pengertian suffering, enduring or waiting in suffering. Seorang yang bertahan dan menunggu dalam penderitaan. Orang sabar itu orang yang sebenarnya menderita. Sebab ia menahan, ia menunggu sesuatu, saudaraku sekalian. Seorang yang sabar itu seorang yang sedang bertahan, enduring. Ini implies suffering, berkaitan dengan satu penderitaan. Suffering, satu penderitaan, penderitaan. Suffering. Nah, kalau kita membaca di dalam Galatia pasal 5, kita menemukan di sana salah satu buah roh itu kesabaran, ya. Salah satu buah roh di dalam Galatia pasal 5. Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 dan 23. Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara harus bisa membedakan antara buah roh dan karunia roh. Kalau dalam Kisah Rasul, kita mendapati beberapa kisah orang-orang yang baru masuk Kristen didoakan oleh Petrus, lalu bisa berbahasa roh. Seperti keluarga Cornelius dan orang-orang yang ada di rumahnya. Seketika itu juga didoakan, seketika itu juga bisa berbahasa roh. Seketika itu juga mendapatkan karunia. Karunia itu bisa diberikan tanpa harus melewati sebuah proses atau perjalanan waktu. Beda dengan buah. Buah di sini, saudara, tidak bisa diperoleh dengan cepat. Namanya buah. Menarik, buah. Kalau kita menanam mangga hari ini, katakanlah kita punya biji mangga, ya, benih yang bagus, buah mangga aromanis misalnya. Kita tanam atau kita cangkok, bisa saja yang tingginya hanya 1 meter. Untuk memetik, memanen buah mangga aromanis itu, kita perlu waktu 5 tahun. Perlu waktu 4 tahun. Bahkan bisa lebih, saudara. Tidak mungkin orang mencangkok menanam buah mangga hari ini
minggu depan sudah memanen. Pasti dia ke Keramat Jati itu. Dia memanen ke Keramat Jati, saudara. Ya, enggak mungkin. Buah itu lewat sebuah proses. Dan kalau kita lihat proses tanaman, bagaimana tanaman bertumbuh, lalu berbunga, berbuah, itu proses sinergi dari akar, daun-daun, dan semua potensi yang ada padanya, sehingga menghasilkan buah. Demikian pula dalam kehidupan kita, saudara. Buah roh. Jadi melalui sebuah pergumulan, tidak mungkin singkat. Ini berkaitan juga dengan pengendalian diri. Menarik, saudara. Karena begini, tolong ini pelajaran mahal sekali. Menurut saya mahal, menurut saudara terserah mahal enggak. Tapi saya sudah mengalami dan saya mempelajari. Kapasitas kesabaran seseorang, kapasitas pengendalian diri seseorang, itu ternyata, saudara, progresif. Bagi yang sungguh-sungguh bertumbuh. Seperti karet. Ya, kalau Anda punya kesabaran selebar ini, untuk kemudian mendapatkan perpanjangan, ini kan ditarik, saudara. Betul? You harus bertahan, waktu ditarik itu harus bertahan. Ini nggak langsung jadi panjang, masih bisa balik. Segini lagi. Bisa balik. Atau bisa balik lagi segini. Tapi udah ditarik terus. Sampai akhirnya sampai di sini, saudara. Nah, untuk kemudian bisa lebih panjang, ditarik lagi. Itulah sebabnya Tuhan akan mengizinkan banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita yang memicu kemarahan. Kan suffering, penderitaan. Endurance, bertahan. Pada waktu kita diperlakukan tidak adil, kita dijahati orang, saudara. Kita mau mengutuk, kita mau marah, kita tahan, bukan? Kita tahan, bukan? Nah, itu akan memanjang kesabaran kita. Selesai masalah, bisa turun lagi. Nanti nggak ada masalah lagi, bisa. Kita panjang. Jadi Tuhan merubah manusia batiniah kita itu melalui proses kehidupan yang berlangsung. Kalau misalnya contoh sederhana, kita yang temperamen ya di jalan raya, kan banyak orang yang tidak tahu tata krama, etika berkendara di jalan. Kita mau sabar sebentar aja, nggak terjadi keributan, nggak terjadi, saudara. Nah, sekarang saudara tahu nggak ada laki-laki ya seperti saya ini ya, kalau mobil dipukul tuh marah loh, buang gitu tuh, ngerti, panas gitu. Tapi kita mesti belajar untuk ya udah, ada apa sih? Ya udah, maaf Pak. Kadang-kadang kita yang benar, kita diomeli, kita ya udah. Kita cuma maaf, lalu ya udah kan selesai. Tapi kalau pria kan harga dirinya tersentuh. Dia menyentuh kejantanannya. Emangnya gue nggak berani ribut sama lu? Lu siapa? Lu nggak tahu siapa gue? Lu tuh nggak kenalan gue siapa? Lu bisa gue gulung lu. Ah, ini yang bikin kemudian kita tidak terbiasa menarik, tidak melenturkan, tidak biasa melenturkan. Harus biasa dilenturkan, ditarik. Modal kita hanya segini, ditarik itu lama-lama segini, tarik lagi segini, tarik lagi. Nah, lama-lama menjadi seperti Yesus.
Jadi jangan berharap saudara bisa menjadi sabar yang meneduhkan orang lain tanpa saudara belajar untuk menarik temperamen, maksud saya menarik saudara punya kesabaran. Ingat bahwa sabar itu suffering, menderita. Emangnya enak Pak digituin kan gitu kan? Bapak kan nggak ngerasain, ya. Bapak kan nggak ngerasain yang saya rasain. Oh iya, saya monyet Bu, nggak pernah dijahatin orang. Bapak kan nggak ngerasain yang saya rasain. Oh iya, iya, saya monyet Bu. Ibu manusia, saya monyet. Saya juga ngalamin. Dan setiap anak Tuhan pasti mengalami. Ini anak Tuhan yang mau diproses, mau disempurnakan loh. Allah turut bekerja dalam segala suatu mendatangkan kebaikan. Ini model-model yang pemarah-pemarah, yang panas-panas ini, wah, ini pasti diproses. Yang kalau wanita kan begini, emangnya gua perempuan gak bisa berkelahi, ya yang model begitu. Itu biasanya jagoan itu ya. Ada perempuan-perempuan yang begitu saudara. Biar perempuan juga, waduh bantingannya saudara. Ya. Biar kecil, lemah secara fisik, tapi saudara sabetannya. Tapi ada juga wanita yang memang tidak punya bantingan dan sabetan. Tidak berani memberikan reaksi kasar. Tetapi reaksi ke dalam. Tetap dia marah. Tetap dia dendam, tetap dia memiliki sumpah serapah di dalam hati. Kan ada perempuan yang kalau marah langsung anjing lu, gila loh, gitu kan. Tapi ada yang diem, tapi di hatinya anjing gila gitu saudara. Itu sebenarnya sama ya, cuman yang satu diucapkan, yang satu ditahan. Nah saudara, kebalikan dari pelenturan tadi, pelenturan ini kan positif. Ada yang negatif. Negatifnya begini, kalau orang begitu marah, setiap kali marah punya reaksi negatif maksudnya, itu juga dia kan memiliki kelenturan yang negatif. Misalnya kalau waktu marah dia bisa nah, dia kalau nggak gitu nggak mantep dia. Nah setiap marah dia selalu harus ada tambah lagi anjing, nah tambah. Kalau dia marah nggak bilang apa tadi anjing, dia nggak rasa puas, terus itu lain waktu nih anjing, mampus, udah tambah lagi anjing dan mampus, bisa panjang lagi nih, nggak perlu disebutin di sini. Sama loh, pengendalian diri itu sama. Ini sebenarnya paralel dengan hal lain. Kan ibu-ibu suka gatel tuh kalau nggak beli apa gitu kalau jalannya. Nahan gitu. Sabar. Nggak usah beli ya, sudah ada. Tapi model ini belum ada sebelumnya. Sabar. Begitu dia biasa sabar, mengendalikan diri, sabar itu bukannya waktu menghadapi keributan, juga banyak aspek. Ini paralel ya saudara, kendalikan diri. Ya udah. Lain waktu dia akan kokoh, tapi ibu-ibu yang loncer ya, yang maunya belanja, itu tangannya gatel kalau nggak keluar duit. Padahal dia beli barang pun belum tentu dipakai. Ada ibu-ibu yang dari beli barang, saya barang itu lapo, nggak pernah manusia pakai. Dia nggak pakai, tetangga nggak pakai, sudah nggak pakai, jin yang pakai. Dia nahan-nahan. Banyak aspek. Nah sekarang kalau misalnya ibu-ibu ngadepin suami, ya, kan banyak suami yang mau menang sendiri gitu. Saya sering menasihati orang begini, diam.
Silent is gold. Diam itu emas. Tapi kalau ibu-ibu udah biasa loncer juga nih. Kalau disakiti apa jebret. Kalau nggak jebret, mulutnya jadi sariawan. Rasanya gitu, mesti ngomong, nggak bisa nahan gitu. Nah, saudara, saya kan pelayan jemaat sudah lama, menghadapi banyak kasusnya. Saya menemukan kok ini, diam itu emas, silent is gold. You makin ngomong, you tidak bisa mengendalikan diri, you menjadi liar, lalu tidak akan memperbaiki persoalan dan tidak memperbaiki keadaan. Kenapa? Nah, ada ibu-ibu yang mulutnya panjang, apa aja dikomentari. Apalagi kalau sudah menghadapi suami yang sudah menurutnya melukai ya. Wah, kalau ini mulut nggak ngomong rasanya nggak puas. Cari kesempatan desak dia, cari kesempatan menyakiti dia. Ini tidak meneduhkan, saudara. Apalagi pada waktu suami lagi dalam kondisi panas. Entah karena dia ditipu temannya, dikhianati koleganya, ada masalah dalam kantor. Kita punya kesabaran bisa meneduhkan. Pulang-pulang ketubuk, buka pintu jebret, ceder. Nah kan ibu kalau bisa mengerti ini mulai menahan diri. Ya belajar, ditarik itu, sakitan ya, ditarik. Tapi kan banyak orang nggak tahan. Kamu gedandapan kayak anjing begitu, jantungan saya lama-lama mati saya gara-gara kamu. Ngerti nggak? Kamu wah udah terus lagu wajibnya dinyanyikan. Mestinya nggak perlu, diam aja. Ya Pak, ada apa? Diam kamu. Oh ya, mau minum? Terserah situ. Ya, bawa minum. Masih manis banget sih, seneng loh ya kalau saya kena diabetes mati. Lu mau kawin lagi ya? Ya diganti aja Pak, kalau manisan terus lu minum siapa? Tenang, mau mandi nggak Pak? Terserah situ. Ada kan laki-laki yang jahat begitu. Ya udah Pak, udah siapin tuh airnya. Mom, ini air panas atau air hangat? Panas begini. Hah? Emangnya gua ayam mau dicabutin bulunya? Diam aja, diam. Disendokin nasi banyak, salah, sedikit salah. Coba. Memang dia lagi cari objek pelampiasan marah. Nah, Anda tahu kalau orang biasa mengumbar emosi, mengumbar temperamen, pada waktu dia memiliki kemarahan dan dia tidak memiliki objek yang bisa menjadi tumpuan kemarahannya, wah dia nyari-nyari tempat lain. Misalnya si A menjadi penyebab kemarahan, dia nggak bisa balas ke si A karena saya itu atasannya, pejabat tinggi atau siapa, dia akan cari objek lain. Dan yang jahat itu begini, kalau yang dijadikan itu pasangan hidupnya karena lemah, perempuan misalnya, waduh, jahat. Ngomong baik salah, ngomong nggak baik apalagi saudara. Bener loh. Istri ngomong baik-baik tetap salah. Sabar ya Pap, diem lu, ntar gua hajar sekalian kamu. Kan bisa, nggak gitu. Nah kalau laki-laki kayak begini terus, mau jadi apa? Tahan mulut, tahan, tarik. Ternyata buah itu saudara lewat perjuangan. Nah sekarang kan umur kita sudah sekian saudara. Kita lihat, kita masih punya umur 15-20 tahun lagi ke depan misalnya. Di sisa umur hidup kita ke depan ini, kita mampu nggak punya satu kesabaran
yang signifikan meneduhkan, yang makin panjang, saudara. Coba saya tanya, adakah di antara saudara-saudara sekalian yang kelemahannya di sini? Anda orang yang tidak sabar atau kurang sabar? Pasti banyak. Pasti banyak. Bahkan wanita yang kelihatan paling lembut, tampilan luarnya lembut, dalamnya gambut, asem, saudara. Nah, jangan karena Anda tidak pernah melampiaskan kemarahan Anda dalam sikap yang kelihatan di mulut atau di sikap tubuh, Anda merasa sabar. Kesabaran itu ada di dalam batin tempatnya, bukan di sini. Indah sekali kalau kita tahan dulu sini, terus makin ke dalam, makin ke dalam. Memang lewat proses. Tetapi ada orang yang memang mulutnya tidak ngomong karena memang bukan karakternya, tapi batinnya penuh dengan dendam kesumat. Nah, saudaraku sekalian, mengapa kita harus membahas masalah ini? Sebab semua kita pasti mengalami. Pasti ada objek-objek yang memicu kemarahan kita. Pasti. Banyak hal. Di jalan, keluar ke tukang, keluar dari gereja atau mall, terus petugas karcis atau garis parkirnya kelamaan. Bisa makan di restoran, lalu pelayannya lambat, salah kasih makanan, mestinya pesennya A, B, C, jadi D, E, F, jebret gitu. Yang di sono malah pindah ke sono. Ada saja, saudara, tetang ke restoran yang sebelah udah dilayani, Anda yang datang dulu belum dilayani. Selalu ada. Selalu ada. Dalam banyak hal. Di gereja ini pun pasti ada banyak juga penyebab Anda marah. Ya. Orang nyanyinya berlebihan gitu. Anda ini ya kan ada orang ngadu sama saya, Pak, kalau saya kebaktian dekat ada orang di itu, Pak, gini-gini, Pak, saya kacau, Pak, saya langsung nggak konsentrasi. Ya biarin aja dia mau gitu, kenapa? Tuh orang egois gitu, saudaraku. Ya. Duduk digeser-geser karena badannya gemuk kan ya, kapling orang diambil, marah, bebau, pete, marah. Ada aja saudaraku. Semua orang pasti mengalami, tetapi ini pelajaran yang mahal. Tuhan tidak akan pernah membuat Anda menjadi sabar kalau saudara tidak belajar sabar. Anda jangan berpikir begini, Tuhan berikan aku roh kesabaran. Terus kita mengharapkan Tuhan mengambil segentong kesabaran, diguyurkan. Waktu di gereja diguyur roh kesabaran. Yang tadinya dari jalan-jalannya wah model kayak tomboy gitu, begitu diguyur roh kesabaran langsung berubah. Tadi jualannya kenceng banget itu kayak leopard, sekarang kayak jerapah. Lalu sampai di rumah ditanya, ada apa kamu bisa begini? Karena Tuhan memberikan saya pengurapan roh kesabaran. Nggak ada begitu, saudara. Sorry, nggak ada. Saudara tidak bisa mendapatkan kesabaran lewat secara mistik, nggak bisa. Ini yang diharapkan orang secara mistik, nggak bisa. Kalau Anda mau memiliki kesabaran, misalnya nilainya berapa ya? 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ya. 100 Tuhan Yesus ya. Itu pencobaannya itu beda nih.
Kalau dapat pencobaan kecil saja, Anda sudah gagal, Anda tidak akan mendapatkan pencobaan yang lebih besar. Mungkin saudara berkata begini, ya Tuhan, kenapa aku sungguh-sungguh ikut Engkau, kok banyak masalah? Ya, karena proses itu. Dulu mertua baik, sih gara-gara saya mau sungguh-sungguh jadi aneh ya. Tuhan bisa mengizinkan itu. Besi menajamkan besi, iron sharpen iron. Besi menajamkan besi. Kalau kecil begini, seperti ini Anda nggak mau menolak, udah marah bersungut-sungut, ya nggak bisa. Jadi ketika saudara menemukan teman hidup yang ternyata tidak sesuai dengan keinginan saudara, temperamen, suka marah, memohon tidak adil, saya tahu itu bisa menimbulkan kekecewaan dan Anda merasa fail, merasa gagal, salah pilih. Anda telah salah pilih. Tetapi tahukah di balik kesalahan itu Tuhan bisa menjadikan keadaan itu untuk menyempurnakan saudara lebih intensif. Amin. Ya, jadi tidak ada sesuatu yang tidak kita syukuri. Terima kasih Tuhan untuk keadaan ini. Nah, saudara pasti ya akan menemui pengalaman ini. Jangan menjadikan itu sebagai satu kecelakaan atau Anda anggap sebagai disaster, sebagai masalah atau bencana. Terima itu sebagai blessing. Blessing in disguise. Penderitaan di balik keadaan yang sulit. Nah, mengapa kita harus belajar untuk memiliki kesabaran? Ya karena memang harus mengalaminya. Ngapain kita kalau tidak mau sabar? Mau tambah rusak? Kecuali kita tidak akan pernah mengalami pemicu-pemicu itu. Kita pasti mengalami. Maka belajarlah untuk sabar. Dan saya sudah mengatakan berulang-ulang, justru itu mendewasakan kita. Nah, ketidaksabaran seseorang itu bisa menjadi penyebab perpecahan atau suatu persekutuan. Rumah tangga cerai, persahabatan hancur, gereja berantakan, dan lain sebagainya. Karena kita nggak berani narik sedikit aja. Laki-laki nggak bisa sedikit, ya narik dikit. Tangannya mau nempeleng itu, tahan. Tahan. Saya bukan sombong, terserah Anda menilai. Saya belum pernah menempeleng istri. Emangnya mau menempeleng Pak? Enggak. Tapi dilihat dari temperamen saya orang kasar, saudara. Mahasiswa juga setempeleng. Saya tempeleng. Jadi tangan saya udah biasa ringan ini. Ringan tangan. Bukan ringan tangan membantu, ringan tangan menempeleng. Tapi untuk istri tidak. Tidak pernah. Betul? Tidak. Harus dijaga. Tapi sedikit nggak menguasai, jebret menimbulkan luka. Nah kan ada laki-laki jebret mukul satu, maaf ya mam, yang bonyok belum sembuh, tidak maaf. Sama dengan perempuan-perempuan yang kalau ngomong melukai. Dasar laki kagak bisa cari uang, belagu. Nenek moyang miskin melarat, maunya ngepeng gitu kan. Luka itu hati suami. Kebawa terus. Kenapa enggak ditahan ini? Sama anak juga begitu. Anak udah mulai besar, jangan dipukul. Enggak boleh mukul anak. Waktu kecil paling ya cubit kalau nakal betul. Kalau enggak, jangan sampai. Saya mukul anak saya ingat saya cuma sekali. Tanya mamanya. Stephen sekali saya pukul. Waktu dia ngomong kata-kata nggak pantas sama opanya, saya pukul jebret mulutnya. Kamu bisa besar seperti ini karena Gunggung. Papa sibuk, mama sibuk. Gunggung yang jagain kamu dari pagi sampai sore. Saya tempeleng, saya mulut berdarah, langsung jebret.
Memang takut anak saya kalau sudah saya marah. Saya berapa kali ya pukul anak sekali, 2 kali ya. Iya loh, kalau nggak penting jangan. Kalau nggak penting jangan, nggak boleh. Tapi ibu-ibu tuh ya kadang-kadang melukai anak-anak loh. Mulutnya ini nggak bisa ditahan. Terus gitu. Anak nggak jadi bener loh. Apalagi kalau udah mulai pakai jitak, pukul. Coba kita sekarang belajar. Karena Alkitab mengatakan jangan membuat anak-anakmu marah. Jangan karena kita tidak bisa menahan diri, saudaraku sekalian. Akhirnya hubungan batin anak dan orang tua putus. Suami istri putus. Mertua putus. Waktu diomelin diem, ditahan. Diomelin mertua, diem, ya udah. Tahan. 5 menit lagi. 10 menit lagi. Tahan. Udah. Kalau nggak tahan begini, ya udah. Nggak ngomong, ambil tas. Gua nggak nginjek rumah ini lagi. Udah. Satu kata itu, pegang mulut. Udah putus hubungan sama mertua. Padahal mertua paling dekat dengan suami you, misalnya. Suami you rasa orang tuanya nggak dihormati, gampang main gila dengan wanita lain. Lalu minta mamanya restui, mamanya dukung sekalian. Yang rusak anak-anak, ngerti saudara? Yang begini ini bukan dongeng loh. Ini bukan dongeng. Mamanya yang kemudian menskenario bagaimana jadi perceraian. Dia dendam dengan cara apa? Bagaimana anaknya kawin lagi, melukai si istri, menantunya yang tidak menghormati mertua. Tahan aja 5 menit lagi, 10 menit lagi, setengah jam lagi, sejam lagi, garing gua. Apa ruginya? Sambil menahan itu kan ditarik kan, tahu ditarik. Amin, tarik. Saya tahu ya, baru tahu bahwa kenapa orang Cina itu pinter main balet. Baletnya pinter, terus apa itu senamnya pinter. Sebab begini, ada orang-orang yang pergi ke desa-desa, ada anak-anak orang yang nggak mampu, yang mungkin juga memenuhi kriteria, dibawa ke gym, pusat pelatihan. Itu anak kecil diikat di tiang, kakinya diangkat begini, sambil nangis, tarik kakinya, kakinya tarik gini tiap hari itu. Ya gimana nggak lentur saudara, kakinya begini tiap hari. Waktu ditarik tetap ditarik, punya kelenturan. Coba sudah ditarik, dalam hatimu nangis. Tapi Anda punya kapasitas kesabaran bertambah. Jangan hanya mendengar khotbah saya ya, mau jadi praktek ya, amin. Anda mau praktek nggak? Oke ya, ibu-ibu ya, amin. Bapak-bapak juga ya, saya juga ya, saya juga. Latihan yang paling baik bagi bapak-bapak di mana? Di jalan. Ya. Amin, di jalan. Nah, kenapa kita harus sabar? Kesabaran ini, saudaraku, akan meneduhkan, menghindari adanya musuh, menghindari pembunuhan. Coba, tidak sedikit kan, karena tidak sabar terjadi pertikaian, permusuhan, sampai kepada pembunuhan. Kenapa? Nah, di sini kita belajar satu hal yang indah. Ya. Ingat yang ini, dari perkara kecil kita sanggup, Tuhan akan memperhatikan perkara yang besar. Saudara sekalian, kita harus memperlakukan orang lain sebagai orang sakit. Kalau saudara ya mengharapkan satu bentuk begini, tapi orang ternyata bentuknya begini, Anda nggak suka kan? Anda paksa orang seperti ini, nggak boleh. Ini yang bikin Anda jadi marah. Anda harus memperlakukan orang sebagai orang sakit. Ingat bahwa kita juga orang sakit,
Dan Tuhan telah begitu berkemurahan membuat kita menjadi seperti hari ini. Kita sekarang juga belum sempurna. Tapi kalau kita ada sebagaimana kita ada hari ini, karena kemurahan Tuhan. Jadi kita harus belajar untuk tidak memaksa orang menjadi seperti yang kita inginkan. Marah ya marah, tapi jangan lama-lama dong. Ngomel ya ngomel, tapi jangan lama-lama dong. Gua nggak tahan. Ngomel ya ngomel, tapi mulutnya panjang-panjang gini. Ntar gua sodok juga tuh mulut. Nah, karena kita menuntut orang menjadi seperti yang kita mau. Jangan. Kita harus menerima orang sebagai orang sakit. Ya bukan mau sombong kalau you sehat, kita juga sakit. Tetapi dengan menerima orang, bahwa orang itu sakit, dan kita tidak bisa memaksakan kehendak atau keinginan kita, kesabaran kita naik. Selain kita mengerti bahwa menarik kesabaran kita, itu pelatihan untuk menjadi orang yang sabar seperti Tuhan dan memiliki buah-buah kesabaran. Amin. Nah, kita kan pasti mengalami, tadi saya katakan, sikap dan perbuatan orang lain yang tidak bersahabat, yang angkuh dan lain sebagainya. Nggak usah sampai dilukai loh saudara. Anda melihat orang bersikap yang Anda nggak suka saja bisa muncul jebret kemarahan. Nggak usah nunggu dilukai. Nggak usah nunggu dilukai. Orang-orang tertentu lihat sikap orang yang kira-kira yang saudara rasa tidak berkenan, ya saudara marah. Tuh jalannya, kayak para Gawati, cetek. Lalu saudara begini, jalannya kayak para Gawati, cakepan kali. Kenapa? Sikap yang menurut Anda tidak seperti yang Anda kehendaki, lalu Anda bisa muncul kemarahan. Jangan memaksa orang memiliki bentuk seperti yang Anda inginkan. Nah, penyebab kemarahan kita selain faktor eksternal, juga faktor internal. Eksternal. Faktor eksternal ini faktor luar, saudara, betul? Tapi juga faktor internal. Apa ini? Dari dalam. Tidak bisa dibantah ya, makanan itu juga punya faktor. Orang yang sering makan daging akan lebih cenderung, saudaraku, temperamen, karena mau darah tinggi. Tahu? Ada orang darah tinggi karena makanan. Kalau darah tinggi, waduh, maunya banting pintu, maunya marah, darah tinggi. Ada yang darah tinggi di sini? Saya muncrat jurus ke atas. Oh, nggak pernah marah ya? Faktor internal itu apa, saudara? Dari dalam. Makanan bisa. Kesehatan. Pada waktu tubuh kita lagi tidak fit, cenderung marah. Sakit gigi aja, nyut. Nah, biasanya nggak sakit gigi diperlakukan gini saudara. Biasanya nggak sakit gigi diperlakukan A, kita nggak marah. Waktu tidak sakit gigi, ya, tidak sakit gigi. Tapi pada waktu kita sakit gigi diperlakukan A, gimana? Marah. Atau tidak sakit gigi diperlakukan A, marahnya 40 derajat. Lagi sakit gigi 80 derajat. Faktor internal. Kalau kita lagi ada banyak masalah, ada banyak problem, anak baru ngomong gini, "Mam, aku pengen makan nasi goreng." Diam loh, yang ada dimakan. Manja loh, kamu tahu kamu anaknya orang susah. Bapak lu kagak kasih duit cukup, emak lu mau dapat dari mana? Menyolong. Ini suasana lagi tidak baik. Ngerti maksudnya? Kalau suasana baik, mama nasi goreng, ayah mama bikinin ya nak. Ngerti maksudnya? Nah, Tuhan itu sering mengizinkan kita dalam situasi mendapat pencobaan A,
tanpa sakit gigi. Pola sakit gigi A, masih menang enggak? Punya masalah, dapat pencobaan apa? A, tahan enggak? Enduring enggak? Bertahan enggak? Sabar enggak? Kalau bisa terus, itu kelasnya dinaikkan, saudara. Nangkep, saudara? Seperti kita waktu mau pergi buru-buru, kita dipotong oleh orang di jalan, marah. Pada waktu kita nggak buru-buru dipotong, ya silakan potong memotong, ya. Tak lagi pas buru-buru, waduh, nggak bisa. Paham maksudnya? Karena faktor apa? Internal. Faktor eksternal pun juga sebenarnya macam-macam ya, saudara. Ini mesti harus dibedah juga. Waktu kita terbatas. Faktor eksternal masuk masalahnya gini. Pada waktu kita dihina oleh orang yang kelasnya sama atau lebih rendah dari kita, oh kita bisa marah. Tapi kalau yang menghina itu pimpinan, orang terhormat, orang kaya, nggak berani marah. Paham maksudnya? Itu juga sebenarnya banyak faktor. Internal dan eksternal. Eksternal pun juga ada faktornya. Ada kelas-kelasnya. Oke. Faktor internal bisa dipahami, saudara? Bisa dipahami? Oke. Ini kalau pakai gambaran begini, saudara ya. Pakai gambaran ini objeknya A. Oke. Ini juga A, B, C, D. Jangan A, ini X saja. X. Ini faktor internal ya. Lagi nggak sakit, panasnya cuma 10%. Sakit gigi bisa panasnya berapa? 40. Lagi ngalamin sakit gigi plus problem 60. Ini banyak masalah, bisa 80 panasnya, marahnya. Pencobaannya sama, X. Pencobaannya sama, X. Tolong di papan tulis saja, lihat papan tulis saja. Pencobaannya sama, X. Tapi pada waktu A, tidak ada masalah, marah juga, tapi kecil. Tapi kalau lagi ada problem beban di dalam diri seseorang, wah ini berat. Nanti variabelnya juga macam-macam, saudara. Variabelnya macam-macam. Ini sekarang saudara sebagai subjek ya, saudara A. Ini X, Y. Pada waktu saudara dihina oleh seseorang yang setara dengan saudara atau lebih rendah, wah nala bisa 80. Kalau ini, wah maaf terbalik, ini yang lebih rendah aja deh. Anda dihina oleh orang kaya, orang terhormat, Anda nggak bisa marah, paling 10% marahnya. Tapi kalau yang menghina itu orang yang sejajar dengan saudara, sekelas, selevel bahkan lebih rendah, bisa marah 80 derajat. Karena punya kesempatan dan punya hak untuk marah. Nangkep maksudnya? Nangkep maksudnya, saudara? Nah, banyak orang-orang seperti itu. Kalau kepada orang bawahan, waduh marahnya minta ampun. Kalau orang lain enggak. Gelas dijatuhkan oleh ponakan. Mamanya sering bantu kasih duit. Jebret, oh nggak apa. Dua lagi nggak apa-apa, dua lagi. Mau sekalian satu lemari dipecahin nggak apa-apa. Dia sering bantu kok. Tapi pembantu ya, mecahin satu gelas, jebret udah dianjing-anjingin, digoblok-goblokin. Nangkep maksudnya? Bukan saya mengatakan semua orang kita samakan, tidak. Sering kita berlebihan, saudara. Marah boleh. Misalnya ponakan menjatuhkan, jebret. Waduh, ya udah nggak apa-apa. Besok lagi hati-hati ya nak, ya. Pembantu, jebret. Kamu bisa nggak lain waktu kalau bawa barang nggak begitu caranya, satu-satu ya. Paham nggak? Beda nggak apa-apa. Tapi kalau sampai berlebihan kita jahat, saudara. Kalau ponakan yang jatuhin, nggak apa, udah nggak apa-apa. Oh itu mau banyak, itu sini masih banyak. Kalau pembantu, kamu ngerti nggak harganya berapa? Tolong lu goblok lu, gue potong gaji lu. Dasar lu di kamu nggak punya begini kan? Terus ngomong. Sakit jiwa itu ibu. Anda bisa ngerti itu? Tolong ya jangan lupa, jangan pura-pura nggak tahu. Saya sudah beritahu kepada saudara-saudara sekalian. Kesabaran itu ya bisa ditentukan oleh faktor subjek dan objek.
Nah, saudaraku sekalian, kenapa orang juga tidak bisa menahan kesabaran? Karena kepribadian. Memang ada orang yang kepribadian sombong, angkuh, mau dilayani, mudah tersinggung, mudah curiga, bersikap negatif, dan lain sebagainya. Memang dasarnya buruk. Seperti yang saya katakan, dasarnya saya buruk. Dulu waktu saya sekolah, saya ada teman-teman saya, kok sabar-sabar bener ya, kok alus-alus bener ya, tapi lihat hidup saya, aduh, kok saya beda bener ya rasanya ya. Itu saya menyadari, saudara. Tetapi saya mau berubah. Saya mau berubah. Dan saya dirubah Tuhan. Walaupun hari ini belum sempurna, saya mau dirubah Tuhan. Nah, pada waktu, saudaraku, kita menghadapi impuls itu rangsang, di mana kita marah. Coba periksa, saudaraku. Apa yang Tuhan mau kerjakan lewat masalah tersebut? Jadi ketika saudara menghadapi satu masalah, yang dipersoalkan yang pertama diri kita, bukan orang lain. Misalnya Anda menghadapi masalah X, jebret, dia membuat Anda marah kan? Yang dipersoalkan bukan masalah itu dulu, tetapi Anda tanya, Tuhan, ada apa di balik masalah ini? Jadi ingat saudaraku, tadi tidak mungkin tidak menghadapi masalah. Tapi masalah dipakai Tuhan untuk membuat kita belajar menjadi sabar, ditarik, betul? Ditarik, saudara. Nah, di situ kita mau belajar ada apa di balik peristiwa ini. Kenapa Tuhan mengizinkan saya mengalami hal ini? Pertanyakan. Nah, kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sering kalau sudah ada impuls itu rangsangan ya, impuls. Kalau impuls ini rangsangan ini, perhatian kita lebih tertuju ke masalah itu sendiri. Apalagi kalau orang nggak dewasa, bagaimana membalas dendam, bagaimana membalas melukai, bagaimana meledakkan emosi kita. Rusak, saudara. Mesti yang ditanyakan pertama, ada apa di balik masalah ini? Ini akan sungguh meneduhkan saudara. Ini akan menjadi bantuan kita untuk bisa menguasai diri. Dulu ada orang berkata, kalau kau marah, coba hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Bagus, tapi saya punya cara yang lebih mantap. Kalau kita mendapat impuls atau rangsang marah, tanyakan Tuhan, ada apa di balik ini? Wah, itu bukan shoot, tapi shoot langsung turun. Shoot langsung turun. Memang kalau kita hitung dulu sampai 100 ya, sebelum you marah, hitung dulu 1, 2, 3, 4. Sebab kita punya frekuensi temperamen itu bisa progresif. Begitu jebret, bus naik atau tambah naik. Kita yang kobarkan sendiri. Nah, kan maksudnya? Gelas pecah, jebret, gelas pecah. Kita kobarkan sendiri kemarahan itu. Ini orang-orang sakit jiwa rata-rata begitu, yang psikopat. Dan ibu-ibu yang banyak masalah, yang tertekan seringkali jadi psikopat. Jadi mengalurkan kemarahan seperti itu. Langsung di ngomel. Dia di jalan gitu, ada masalah, tidak bisa lampiaskan, pulang ke rumah, lihat kamar mandi, panggil bantu, kotor. Lihat, itu ya, enggak ya. Terus ngacak-ngacak sana, ngacak-ngacak sini. Wah, udah alamat buruk nih. Karena dia mau melampiaskan kemarahannya. Nah, mestinya kemarahan kita kalau naik jebret, kalau kita mikir ada apa di balik ini Tuhan yang kau sedang kerjakan dalam hidupku, shoot, turunnya cepat. Tapi ini jarang dilakukan. Yang diajarkan orang, hitung 1, 2, 3, 4 sampai 100. Ya jelas turun gini. Mau marah terus 1, 2, 3, 4. Ya tidak mungkin dikira orang sakit jiwa kita. Gelas pecah, jebret terus 1, 2, 3, 4. Bisa, bukan nggak bisa, itu bisa.
Tapi lebih efektif ketika orang mulai berpikir begini, saudara. Ada apa di balik peristiwa ini? Apa yang Tuhan kerjakan? Ketika mertua, cues. Kamu tuh jadi ibu nggak bisa ngurus anak. Dulu waktu suami masih kecil, mama nggak begitu, bla 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 bla. Ya mam, saya belajar mam. Ada apa ya di balik ini? Oh ternyata memang Tuhan mengajar saya untuk jadi ibu yang baik. Betul? Banyak, pasti ada maksud Tuhan di balik semua itu. Nah reaksi kita yang positif itu adalah indah merubah kita. Tepuk tangan untuk Tuhan. Hidup ini sekolah kehidupan, saudara. Hidup ini kampus. Hidup ini sekolah kok. Jadi saudara-saudara sekalian, bersyukur kalau Tuhan mengizinkan itu. Oleh sebab itu ketika kita mendapatkan impuls, rangsang untuk marah, yang pertama tanya, Tuhan di balik ini apa yang kau kerjakan? Lalu jangan menghakimi orang lain. Jangan menghakimi orang lain. Menghakimi itu artinya menilai salah benar lalu menghukum. Ingat, beda. Membedakan roh artinya untuk bisa menilai salah atau benar, tapi tidak menghakimi, tidak menghukum, dia diam. Ini salah. Kalau menghakimi itu kayak hakim, salah benar. Kalau pembantu jatuhin gelas tadi, contoh itu terus saya pakai. Salah ini, salah nggak saudara? Salah. Lalu apa yang kita lakukan? Memperbaiki. Jadi konstruktif bukan destruktif. Destruktif itu menghancurkan, konstruktif itu membangun. Ditarik-tarik gitu, tahan gitu. Pelajaran apa? Aku jadi istri harus setia pada suami. Ngerti enggak? Banyak yang bisa diajarkan, saudaraku. Jangan menghukum. Jangan. Salah nih mertua begini salah. Nanti kalau aku jadi mertua, aku enggak boleh seperti ini. Enggak boleh. Nah, pelajaran yang mahal. Aku enggak boleh seperti ini. Tapi kalau kita marah, diem enggak mama? Mama udah saya hormati loh. Dari tadi mama ngomong terus. Mama jangan pikir saya takut sama mama. Biar mama beratnya 120 kilo. Saya belajar jujutsu loh, mam. Mama ngomong lagi ya, sambil peso dari dapur nih. Saya potong itu. Cabai. Makan cabai mentah. Nggak usah. Ya, mam. Ya baik, mam. Ngerti ya? Kamu bersyukur loh. Kamu terima kasih kawin sama anak saya. Kamu yang untung, saya yang rugi. Waduh. Anda puas, kami lemas. Oh. Ya udah, diem lagi. Dulu saya udah nggak ngelarang kawin sama kamu. Perempuan macam apa kamu itu? Kok diselingin oleh anak saya? Waduh terus ya mam. Anda tahu nggak kalau bisa begitu? Ditarik lagi. Wah, tarik lagi. Ya Tuhan terus tarik lagi Tuhan. Berani nggak saudara? Ini udah gak punya mertua bilang berani. Berani gak saudara? Ditarik lagi, ayo terus Tuhan terus. Buatlah jalanmu dalam saya. Tarik, jebret. Udah begitu malamnya mertua anfal. Terus besoknya dipanggil pulang ke rumah Allah. Enggak saya suruh gitu. Udah puas dia. Udah puas, sudah. Mam, aku mau ngantar ini ke dokter gigi ya, mam. Ya sana. Ngerti ya, perhatiin ya. Ya, mam. Oh, mamanya gini. Hahaha. Dia bilang sama mertua, ngomong sama papa mertua. Ngerti nggak tadi itu? Si non. Udah saya omel-omelin tuh. Si Eneng, omel saya sebutin lah itu mah, omanya itu skandal sama orang Jepang lah apa. Oh biar tahu rasa dia. Itu perempuan gini itu ya sakit, psikopat. Ini mati biasanya dijemput oleh kuntilanak dia.
Kalau ada perempuan-perempuan kayak begini, kayak ini di sini, ada nggak coba? Nggak apa-apa, angkat tangan aja. Kita baptis pakai air raksa, melepuh deh. Jangan nih, amin. Jangan sampai kemarahanmu itu merusak. Jangan menghakimi atau menghukum. Menghukum caranya apa? Itu mertua ngomong, bawa barang, blok-blok, tarik anak, pergi nggak bilang. Itu bisa loh begitu loh. Mau cerai-cerai deh, gua deh nggak peduli. Anak yang kasihan. Ngerti saudara? Anak yang kasihan. Sabar, tarik, nggak apa-apa. Nah, pada waktu saudara menghadapi impuls-impuls yang menyakitkan itu, ada satu pesan saudaraku sekalian yang mungkin Anda nggak suka. Jangan membela diri. Sering kemarahan yang muncul dalam diri kita itu karena kita mau membela diri. Kita mau menyatakan si aku kita, ego kita. Aku berak marah, aku berak ngomel. Nah, ini yang membuat orang menjadi rusak. Nah, untuk itu kita mengembangkan satu langkah yang pernah saya sampaikan kepada saudara, kelemah lembutan. Lemah lembut. Lemah lembut itu, Bu, ya, saya pernah menyampaikannya di sini. Pasti berkaitan dengan ini. Lemah lembut itu bukan berarti halus, jalannya pelan. Pelan, ngomongnya pelan. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik. Apa kabar? Itu bukan lemah lembut, saudaraku, berbisik. Nah, orang yang lemah lembut ingat apa? Satu, orang yang rela diperlakukan tidak adil. Yang kedua, lemah lembut berarti menerima keberadaan orang lain sebagaimana adanya. Rela diperlakukan tidak adil, lalu menerima keberadaan orang lain sebagaimana adanya. Yang pertama ini paling susah, karena kita merasa punya hak. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, kita percaya bahwa Tuhan punya hak untuk membalas. Kalau kita dilukai, Tuhan yang berhak membalas, bukan kita yang berhak membalas. Lalu menerima keberadaan orang lain sebagaimana adanya. Orang yang lemah lembut, orang yang rela dibentuk Tuhan, dibentuk menjadi pribadi seperti yang Dia kehendaki. Dan Allah tahu bagaimana membentuk kita. Karakter kita masing-masing itu beda. Dan Tuhan sebagai sang penjunan itu mengerti bagaimana membentuk setiap individu. Ini wataknya kan beda-beda nih. Terapinya beda-beda. Tuhan punya ketepatan bagaimana mengizinkan suatu peristiwa terjadi dalam hidup kita. Pasti luar biasa. Bahkan begini, saudara ya. Ini bukan kecelakaan ya. Waktu memilih suami salah, lalu di perjalanan sudah jadi anak Tuhan. Anda mengerti bahwa peristiwa itu bisa diubah Tuhan, mendatangkan kebaikan. Segala sesuatu bisa mendatangkan kebaikan, tentu bagi orang yang mengasihi Dia. Nah, kebaikan yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana seorang memiliki kesabaran. Oleh sebab itu ada satu hal yang indah. Boleh didengar? Dicatat? Tapi ini berat. Kalau Allah tidak marah, Anda tidak boleh marah. Kalau Allah tidak marah, Anda nggak boleh marah. Tidak berhak marah, tidak boleh marah. Karena Anda nggak berhak. Tidak boleh. Tidak berhak marah. Kalau Allah tidak marah, Anda nggak berhak marah. Bahkan ketika Allah marah pun, belum tentu Anda diizinkan marah bersama Dia. Kalau Allah tidak marah, kamu tidak berhak marah. Bahkan ketika Allah marah pun, kita tidak juga berhak marah seperti Dia marah. Jadi ketika kita menghadapi orang di sekitar kita menyimpang, berkhianat, melukai kita, lalu kita kelihatannya kompromi, diem, tidak balas, bukan takut.
takut. Bukan takut. Karena Allah tidak marah. Allah menghendaki sabar. Sabar ngadepin dia. Nah, saya sudah menghadapi yang begini nih. Lalu orang di sekitar saya begini, Pak Heras nggak tegas ya, gitu. Kok nggak tegas ya? Mau lihat saya tegas loh. Jangan. Kalau Tuhan nggak marah, kita jangan marah. Jadi ketika tadi si menantu diomel-omelin siapa? Mertua, Tuhan bilang diem, aku nggak marah, dia sakit. Anda berat marah nggak? Tidak. Tapi kan banyak orang liar, saudara. Liar. Nah, ini jadi masalah. Kalau Tuhan tidak marah, Anda nggak berat marah. Bahkan Allah marah pun, Anda belum tentu diperkan marah seperti dia marah. Ya? Iya. Ini bicara soal kewenangan. Kita harus memiliki pikiran perasaan Kristus, benar sekali. Dalam kesucian, kesabaran, betul. Tapi dalam kewenangan ada batas. Allah satu kali marah, kita nggak pernah marah. Seperti begini, pembalasan hakku. Karena kita seperti Allah, tapi kita bukan Allah. Nanti kalau belajar soal dialog dengan Allah, nanti akan sampai pada pembahasan, kita itu bukan hanya dialog dengan Tuhan, sepikiran. Seperti Allah kita berpikir. Kalau dalam perjanjian lama kan perlu dialog kan? Karena manusia nggak punya roh Allah kan? Perlu dialog. Kalau dia tinggal dalam diri kita, dimulai dari dialog, saya setuju. Tapi lama-lama sepikiran dengan Allah. Tetapi tetap kita tidak punya kewenangan seperti Allah. Nah, orang yang tidak menguasai diri, kata firman Tuhan, seperti kota yang temboknya runtuh, hancur di dalam. Iblis bisa masuk menghancurkan hidup kita ketika tembok kota hidup kita roboh. Ketika kita tidak bisa menahan diri. Ketika kita tidak bisa menahan diri. Tadi saya singgung di awal khutbah ini, saudara. Watak saya bukan buruk, tapi brengsek. Tapi saya belajar, terus belajar. Dari perkara kecil, ya jatuh bangun. Dan sekarang menarik, ketika umur saya sudah 53 tahun, saya mulai punya satu optimisme. Aku bisa mencapai kesucian seperti yang Tuhan kehendaki. Mulai optimis. Dulu saya nggak optimis. Saya berpikir, aduh kayaknya enggak bisa ya, suci seperti Tuhan itu rasanya. Enggak mungkin ya. Tapi sekarang bisa, mulai optimis. Nah, optimisme ini membuat kita tidak mental block. Apapun kesalahan bisa, tidak kulakukan. Apapun dosa bisa, kutepis. Aku mau hidup suci. Walaupun dalam prakteknya kita masih bisa salah juga. Tapi kita harus optimis untuk bisa hidup suci. Kesucian hidup itu, karakter yang baik itu prestasi abadi. Itu nilai abadi. Amin. Terpuji Tuhan.